Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak Sederetan kasus pembunuhan orang tua oleh anak juga menggegerkan publik tanah air sebelumnya. Agustus 2023, seorang anak di Depok, Jawa Barat tega menghabisi nyawa ibunya. Pelaku juga sempat menyerang sang ayah sebelum akhirnya meminta maaf dan mencium kaki orang tuanya. Tersangka kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung di Depok, Jawa Barat menjalani rekonstruksi di TKP rumah mereka di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat rekonstruksi, tersangka Rifki Aziz didampingi oleh kuasa hukumnya. Ayah kandung tersangka yang juga menjadi korban turut hadir. Total ada 34 adegan yang diperagakan, mulai dari tersangka yang bertransaksi jual beli kardus dengan konsumen. Kemudian tersangka memanggil ayahnya, lalu meninggalkan mereka menuju rumah. Saat itulah tersangka menyeret sang ibu ke ruang belakang dan menghabisinya dengan menusuk korban menggunakan pisau. Saat sang ayah kembali, tersangka langsung menyerang ayahnya dan terjadi perkelahian. Ayah tersangka Bakti Aziz Munir menyatakan sudah memaafkan perbuatan keji anaknya. Sementara sang anak sudah meminta maaf kepada ayahnya sambil mencium kakinya. Saya berharap ya ini memang harus, ya walaupun gimana kan prosedur hukum harus berjalan ya. Tapi kan saya berharap anak saya tuh dihukum seringan-ringan ya gitu. Pihak Polsek Cimanggis menerangkan tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi ini. Semua sudah sesuai dengan BAP awal. Jadi pelaku ini mungkin tadi lupa pada saat dia melakukan penusukan karena memang kita ketahui bahwa penusukannya itu cukup banyak. Luka yang diderita oleh korban sekitar dari hasil visumnya itu sekitar 43 tusukan. Jadi mungkin dia ditanya berapa kali, jadi dia mungkin lupa. Hasil rekonstruksi dicantumkan sebagai kelengkapan berkas untuk segera diserahkan ke kejaksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Maret 2023, seorang ibu di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku juga melukai sang ayah. Pelaku tega menganiaya orang tuanya sendiri karena diduga menganut aliran sesat. Seorang ibu bernama Siti Fatona, warga Desa Letang, Kecamatan Babat Sumpat, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas dibunuh anak kandungnya sendiri. Korban tewas akibat ditusuk pelaku bernama Muksin, 36 tahun, saat tengah bertadarus di masjid usai sholat tarawih. Suami korban yang juga berada dalam masjid berupaya menolong sang istri, namun ia juga terkena sabetan senjata tajam oleh sang anak. Pelaku tega menusuk ibu dan ayahnya sendiri karena diduga menganut aliran sesat. Pelaku kesal karena sang ayah dan ibunya membakar kitab miliknya. Menganiaya kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher. Dan kemudian setelah itu bapaknya keluar dari masjid dan minta pertolongan. Usai membunuh sang ibu dan melukai ayahnya, pelaku juga melukai seorang polisi saat akan ditangkap. Hingga seorang polisi tersebut mengalami luka di bagian perut. Saat diamankan di penjara, pelaku membenturkan kepalanya ke dinding dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya dan mengubur di pekarangan samping rumahnya di Indramayu, Jawa Barat pada November 2022. Setelah pelaku berhasil ditangkap, polisi berhasil menemukan kuburan korban. Petugas menggali tanah untuk mengevakuasi jasad Casim, 72 tahun, yang dibunuh anaknya MRT, 27 tahun, di Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Setelah menggali sedalam 1 meter, polisi menemukan jasad korban yang sudah membusuk. Pembunuhan ini terungkap setelah polisi mendapat laporan penganiayaan dari adik pelaku, Fatmah.
Dari laporan ini, polisi menangkap pelaku dan setelah diinterogasi, ia mengaku telah membunuh ayah kandungnya. Kami merupakan karena kejadian sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kami menemukan sebuah gundukan tanah yang diduga tempat saudara MT menguburkan saudara CS. Dan sekarang untuk mayat sendiri sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Polisi memeriksa pelaku guna mengungkap motif pembunuhan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diautopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Di bulan yang sama, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membunuh ayah, ibu, serta kakaknya dengan racun arsenik. Motif pembunuhan karena tersangka sakit hati akibat didesak untuk mencari pekerjaan. Si bungsu Dio Dava menjadi tersangka pembunuhan ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Hasil otopsi dan olah TKP, racun arsenik menjadi penyebab kematian ketiga korban. Ketiganya meninggal dalam rentang waktu 15 hingga 30 menit usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur arsenik. Menurut polisi, motif pembunuhan karena tersangka sakit hati, merasa tidak diperhatikan dan didesak mencari pekerjaan. Sedang kita gali karena motif awal yang disampaikan yang ada adalah sakit hati. Ya, sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja, ya. Orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja selepas kerja di salah satu perbankan, ya. Sehingga ini menjadi rasa sakit hati kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini adalah kedua kalinya tersangka meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun sianida dengan es dawet yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat, namun tidak berefek besar. Adik saya laki-laki, adik ipar saya laki-laki, dan anaknya si dia, Karenisa. Oh, itu muntapira. Berapa? 2 harian lah. Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana, Pak? Sama sekali. Saya tidak menaruh curiga sama sekali. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan, tersangka sadar dan tidak depresi saat meracuni keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di bulan November 2021, seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega membantai keluarganya. Akibat perbuatan pelaku, orang tua dan kakak pelaku tewas, sementara sang adik terluka parah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pembunuhan sadis terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Seorang pria tega membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga membunuh kakak dan melukai adik kandungnya. Setelah kejadian, tak membutuhkan waktu lama, pelaku pun berhasil ditangkap polisi. Diduga pelaku alami gangguan jiwa. Tiga meninggal dunia, yang satu luka-luka. Semuanya satu keluarga? Satu keluarga. Katanya kenapa, Pak, bisa terjadi pembunuhan? Jadi dugaan pelaku ini ada riwayat kelainan jiwa. Pelaku ditahan di Polres Bantaeng untuk menjalani proses hukum. Sementara adik korban yang terluka dirawat di Rumah Sakit Bantaeng. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Naik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus anak bunuh orang tua kembali menjadi pelajaran berharga bagi setiap keluarga.
Peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius karena baik korban maupun pelaku adalah orang tua dan anak. Tidak hanya memiliki relasi yang sangat dekat, kasus anak bunuh orang tua juga mengundang keprihatinan mendalam karena tidak sedikit pelaku masih di usia muda. Maka keluarga pun harus menjadi sorotan utama. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.